Hai teman-teman, terima kasih sudah mau mampir ke channel aku. Perkenalkan, aku Imelda. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa untuk kalian subscribe, terus kalian tekan tombol notifikasi yang ada di bawah, biar kalau misalnya aku bikin video baru, kalian gak ketinggalan. Di video kali ini, aku mau membahas tentang gimana sih caranya biar pacaran itu awet dan bisa sampai langgeng, terus berujung ke pelaminan. Sebelum aku menikah, aku sama suami aku itu pacaran kurang lebih 6 tahun. Nah, terus kenapa aku yakin sama suami aku yang sekarang? Yang pertama, dia tidak merokok. Aku memang tipe orang yang kalau cium asap rokok pasti langsung radang. Terus dia juga anak yang peduli sama orang tuanya. Dia sering ngantar orang tuanya ke pasar, dia sering ngantar mamanya belanja. Dia orang yang mau belajar, dia mau berjuang. Dia juga sering banget ngebantu aku dan keluarga aku. Pernah waktu mama aku kirim beras dari kampung, kami ambil beras itu dari tempat pengiriman naik motor. Coba di situ dia nggak gengsi sama sekali, dia betul-betul mau bantu. Terus berasnya itu bukan yang cuma berapa liter, itu satu karung besar dan ditaruh di motornya, motor metik di depan. Nah, aku mau bagi tipsnya gimana biar bisa sampai pelaminan. Yang pertama itu harus saling mendoakan. Jadi hubungan kami itu banyak kendalanya, tetapi setiap kami ada kendala apapun, kami selalu duduk bersama, terus kami berdoa bersama. Terus yang kedua, komunikasi. Menurut aku komunikasi itu sangat penting. Apapun yang menjadi kendala kami cerita, kegiatan di kampus semuanya kami komunikasikan dengan baik. Kalau mau awet dan langgeng juga harus saling mengalah. Itu penting. Kenapa? Karena siapa sih orang yang mau diinjak terus, siapa sih orang yang mau ditekan terus. Ya harus sama-sama mengalah, harus sama-sama berjuang, jangan ada yang egois. Karena semua manusia itu punya perasaan. Jadi kalau mau langgeng ya harus sama-sama berjuang, harus sama-sama mengalah. Kalau dia salah, kita ngaku salah. Kalau misalnya dan sebaliknya kayak gitu, saling memotivasi dan mendukung. Misalnya pasangan kita pengennya begini, ya udah, kalau memang itu baik, kita harus sebagai pasangan juga harus mendukung. Kita tidak boleh terlalu mengekang, bahkan kita harus memotivasi. Kalau misalnya pasangan kita malas, kita harus memotivasi. Kenapa? Kalau aku prinsipnya gini, masa depan itu penting, dan keseriusan laki-laki itu bisa dilihat dari bagaimana dia membangun masa mudanya yang sekarang. Kalau misalnya di masa mudanya saja dia banyak bermain, dia menyanyikan waktu, terus ketika kita tegur, dia malah bilang kita protektif lah, dia malah bilang kita suka ngatur. Nah, itu kita sebagai perempuan wajib untuk berpikir lagi. Nah, kebetulan aku orangnya begitu, karena aku backgroundnya itu lahir dari keluarga yang terpisah. Jadi aku benar-benar hati-hati untuk memilih pasangan hidup. Ketika aku mendapat pasangan hidup yang tidak sevisi sama aku walaupun secinta-cintanya apa, sebucin-bucinnya, aku akan berusaha untuk tidak melanjutkan lagi kecuali orang itu mau berubah. Jadi buat teman-teman di luar sana yang belum, maksudnya masih menjalin hubungan, kalian harus benar-benar memilih pasangan itu dengan baik. Karena menikah itu sebenarnya bukanlah akhir dari segalanya, tetapi justru menikah adalah awal dari segalanya. Karena aku dan suamiku pun juga, walaupun kami sudah pacaran selama 6 tahun, ibaratnya sudah saling kenal, tapi ternyata pada saat kami menikah banyak sekali hal-hal yang selama kami pacaran itu tidak, sifatnya itu baru ketahuan pada saat menikah. Dan berjuang juga sekarang, kami juga masih sering bertengkar, masih sering saling memahami satu sama lain. Jadi jangan karena prinsipnya pengen cepat-cepat menikah, akhirnya pokoknya ya udahlah gitu. Enggak, semua orang itu punya jodoh, semua orang itu punya sudah diatur sama Tuhan pasangannya masing-masing. Jadi jangan khawatir kalau memang misalnya mereka itu tidak cocok atau tidak sepaham, sevisi, tidak seiman sama kalian, ya udah, menurut aku tidak usah dilanjutkan. Mungkin kalau kalian bilang ya iyalah bisa langgeng karena pacarnya mau mengalah, karena pacarnya baik atau gitu-gitu. Sebenarnya aku merasa apa yang terjadi hari ini juga itu karena doa-doa aku. Jadi pada saat itu aku masih SMP, aku tinggal sama tanteku. Nah,
dia pernah sempat bilang gini, kalau kamu mau punya jodoh yang baik, kamu harus doakan dari sekarang. Terus masa sih gitu, masa aku masih SMP udah harus mendoakan jodoh aku. Tapi entah kenapa aku melakukan hal itu. Jadi setiap malam saat aku berdoa, aku selalu minta sama Tuhan, aku selalu berdoa, dan doanya itu spesifik gitu. Aku berdoa, Tuhan, aku pengen diberikan pasangan hidup yang mau bertanggung jawab, kerja keras, tidak merokok, sespesifik itu. Aku bilang yang mau sayang sama aku bukan cuma ke aku saja, tapi ke keluargaku juga. Dan aku merasa bahwa apa yang kita doakan dan kita inginkan dari kecil itu bisa terjadi di masa depan. Ketika diingat-ingat lagi, luar biasa, nggak bisa berkata-kata, pokoknya amazing banget. Tuhan itu amazing banget. Setelah perjuangan 6 tahun itu, akhirnya pada tahun 2018 tanggal 16 Agustus akhirnya aku sama suami aku menikah, dan kami menikah di Toraja. Nah, kalau kalian misalnya merasa video ini bermanfaat buat kalian boleh like. Terus kalau misalnya ada masukan atau saran, boleh kalian komen di kolom komentar. Dan kalau misalnya bermanfaat juga boleh kalian share ke semua sosial media yang kalian punya. Terima kasih.